mendengarkan podcast ini. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai satu kata yang sering kita dengar dan sering kita ucapkan. Bukan hanya orang-orang Kristen yang berbicara dan mengucapkan kata ini, tapi juga orang beragama lain juga mengucapkannya. Kata itu adalah berkat. Berkenaan dengan pembahasan mengenai kutuk, patutlah kita mempelajari apa yang dimaksud dengan berkat. Sebab berkat adalah kebalikan atau lawan kata dari kutuk. Kalau kita memperhatikan kitab Ulangan pasal 28, Tuhan menunjukkan kontras antara orang yang dikutuk dan yang diberkati. Dari pasal itu nampak jelas keadaan kontras orang yang diberkati dan orang yang dikutuk. Dengan demikian jelaslah bahwa kebalikan dari kata kutuk adalah berkat. Nah, sekarang masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan berkat itu. Saudaraku sekalian, di dalam bahasa Ibrani kita menemukan satu kata yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena kata itu mengandung beberapa pengertian. Hampir mirip dengan kata dalam bahasa Indonesia. Berkat itu dari kata berakah. 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 Ada khaf, ada kaf. Berakah. Dalam bahasa aslinya demikian, saudaraku. Berakah. Kalau ada titik tengahnya ini dibaca berat be. Tapi kalau nggak ada titiknya dibaca f. Sebenarnya kata Rehobot bukan Rehobot, Rehovot. Sebenarnya aslinya, ya. Kata Rehobot itu begini. Rehovot. Ininya nggak pakai titik. Kalau ini pakai titik, ini nggak pakai. Sebenarnya sebutan kata Rehobot yang tepat Rehovot. Tapi berhubung tidak ada kata f dalam bahasa Indonesia, jadi b. Rehobot. Ini bukan ferakah tapi berakah. Ini mestinya Rehovot jadi Rehobot. Saudaraku sekalian, kata berkat itu memiliki beberapa pengertian, saudara. Ya. Kata berkat itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, berkat, berakah itu artinya the power of life. Kuasa hidup. The power of life. Pengertian yang kedua, prosperity. Prosperity. Kelimpahan. Pengertian yang ketiga dari berakah adalah liberal. Liberal. Yang berarti banyak, berlimpah, atau bebas, atau merdeka. Jadi kalau sering kita mendengar orang berbicara, dia itu liberal. Artinya liberal di sini sebenarnya adalah bebas, tidak terikat dengan konsep yang bersifat konservatif, liberal. Lepas dari konsep yang sudah ada. Nah, ini pengertian kata berakah, saudara, yang bisa kita kutip dari dictionary dan kamus dalam bahasa Ibrani. Sesuatu yang menghidupkan, itu yang penting. Yang dalam bahasa Ibraninya, maksud saya kata kerja dari berakah itu barak. Yang artinya sesuai dengan kata berkat, ya. Jadi kalau dikatakan memberkati, itu berarti menghidupkan, memberi kelimpahan, dan memerdekakan. Saudaraku sekalian,
Dalam Ulangan ya, kata berkat di situ menggunakan kata ini berakah maksud saya, barak, memberkati. Dan kata kutuk dalam Ulangan pasal 28 itu adalah arar yang kita pernah pelajari di pertemuan pertama dulu mengenai kutuk, yang berarti ucapan memuat kepahitan atau sakit hati. Kata ini juga sering dimengerti sebagai bitterness curse, kata yang mengandung ancaman hukuman. Nah, saudaraku sekalian, jadi ditinjau dari pengertian kata berkat dalam bahasa Ibrani berakah tadi, maka kalau dikatakan bahwa Allah memberkati, artinya bahwa Allah memberi kuasa hidup atau Allah menghidupkan. Allah memberi kelimpahan, prosperity. Allah memberkati juga bisa berarti Allah membebaskan atau memerdekakan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, saudaraku sekalian, kata berkat itu eulogia. Ya saudaraku, eulogia ini sebenarnya gabungan dari dua kata, satu eu, yang kedua logia. Eu artinya indah, dan ini juga diserap dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan logia itu artinya perkataan atau pengertian. Kata logia bertalian dengan kata logos yang artinya juga firman, logos, ucapan. Jadi berkat yang dalam bahasa Yunani eulogia, ya, eulogia ini berarti kata-kata yang indah, perkataan yang indah. Kata kerjanya adalah eulogeo. Nah, yang tentu artinya sejajar dengan kata eulogia. Jadi jika ditinjau dari pengertian berkat dalam bahasa Yunani, Allah memberkati berarti Allah mengucapkan kata-kata yang baik, to speak well. Dalam hal ini pengertian baiknya harus sesuai dengan Injil, karena kata eulogia ya, itu ada di dalam bahasa Yunani, di dalam Injil. Saudaraku sekalian, nah dari etimologi bahasa Yunani eulogia ini, terkesan kata berkat dalam bahasa Yunani belum menerjemahkan atau belum mampu mencakup pengertian berkat dalam bahasa Ibrani. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya penulis Alkitab, ya, Perjanjian Baru menerjemahkan kata berakah, karena dalam bahasa Yunani tidak ada kata itu. Tidak ada kata itu. Lumayan kita masih bisa menggunakan kata berkat yang bersinggungan dengan kata berakah. Sedangkan dalam bahasa Yunani koine tidak ada kata yang bisa digunakan untuk menerjemahkan kata berakah yang syarat dengan meaning itu, yang meaningful itu, yang sangat bermakna itu. Jadi hanya digunakan kata eulogia. Nah, oleh karena kekristenan berakar pada Alkitab Perjanjian Lama, maka kita harus mengenakan kata berakah dalam hidup kita. Dan tentu orientasinya pada keselamatan atau hal-hal rohani. Nah, maksud kalimat ini saya jelaskan nanti di penjelasan berikut. Saya ulangi, oleh karena kekristenan berakar pada Alkitab Perjanjian Lama, maka kita harus mengenakan kata berakah dalam hidup kita. Tentu saja diorientasikan pada keselamatan atau hal-hal rohani. Tadi sudah saya katakan, terkesan kata eulogia belum mewakili atau menerjemahkan kata berakah. Tetapi jangan memandang penterjemah Alkitab, maksud saya penulis Alkitab Perjanjian Baru bodoh. Jangan anggap bahwa mereka
tidak mampu menerjemahkan kata berakah. Tentu oleh hikmat Tuhan, mereka memandang bahwa kata eulogia sudah cukup mewakili atau menerjemahkan kata berakah. Saya cukup bingung juga ketika saya memperhatikan kata eulogia, kesannya belum menerjemahkan, belum mewakili kata berakah dalam bahasa Ibrani. Saya cukup tidak suka atau kurang puas. Tetapi kemudian setelah saya memperhatikan, menulis, saya mulai mengerti kata itu sudah cukup mewakili jika dijelaskan. Selama ini banyak orang Kristen yang salah memahami kata berkat. Banyak orang Kristen yang salah memahami kata berkat. Saya tidak berbicara mengenai orang beragama lain, ya. Itu bukan wilayah saya. Saya tidak punya kapasitas untuk berbicara mengenai mereka. Saya berbicara dalam keluarga orang-orang Kristen. Selama ini banyak orang Kristen yang salah memahami kata berkat. Mereka mengisi pengertian berkat ini sesuai dengan konsep yang mereka serap dari lingkungan, saudaraku. Sangat menyedihkan dan sungguh-sungguh mengerikan kalau ajaran yang salah ini keluar dari seorang pembicara atau pengajar di mimbar-mimbar gereja. Berhubung kata berkat merupakan kata sentral dalam hidup orang beragama, termasuk orang-orang Kristen, maka ketika seseorang memahami salah kata berkat, itu dampaknya luar biasa. Tentu banyak kata lain yang juga tidak boleh salah diartikan. Tetapi berhubung kata ini cukup sentral, maka memahami salah kata berkat, maka dampaknya luar biasa atau dampaknya signifikan besar. Berdampak sekali, saudara. Ini tidak berlebihan. Berdampak sekali. Dampaknya berarti signifikan, saudara. Jadi kalau seorang pembicara, pengajar memahami salah kata ini dan menyampaikannya di mimbar-mimbar gereja atau mimbar-mimbar Kristen dan didengar oleh ratusan ribuan bahkan jutaan orang, betapa mengerikan akibatnya, betapa negatif akibatnya, saudaraku sekalian. Kalau dilihat dari etimologi atau asal-usul kata berkat dari Alkitab tadi, saudaraku, kita akan menemukan kebenaran yang indah di sini. Ya, kita harus benar-benar memahami kata berkat ini dari perspektif Alkitab, khususnya dari kacamata yang harus dikenakan oleh umat perjanjian baru. Ya, tidak boleh mencampur adukkan pengertian berkat bagi orang Yahudi dan bagi orang Kristen. Kita tidak boleh memakai kacamata. Kita tidak boleh memakai kacamata umat perjanjian lama. Kita tidak boleh memakai sudut pandang umat perjanjian lama, orang Israel, orang Yahudi yang menolak Kristus, memandang kata berkat ini. Nah, dari etimologi atau asal-usul kata berkat dalam Alkitab, ya, yang pasti memuat kebenaran yang murni, ternyata pengertian kata berkat yang terutama adalah the power of life, kuasa yang menghidupkan, berakah. Hebat ya saudara, berakah. Dan kata ini kata yang melekat di dalam hati saya sejak saya duduk di bangku sekolah. Ketika saya masih kuliah, dosen kami, ya, lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Cleveland, seorang master teologi di bidang bahasa ini, dia mengatakan ini, berakah, artinya the power of life. Itu melekat sejak saya masih muda, saudara. Kata itu melekat sampai hari ini. Ketika saya sudah lebih mengerti dan menguasai bahasa ini, saya kembali menggali kata itu. Saya kembali menggali secara original dari
perburuan saya menemukan hal yang luar biasa dari kata the power of life itu, kata berakah. Kata ini mengingatkan apa yang dikatakan Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Mari kita perhatikan, mari kita baca ayat ini, saudara. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, mati. Bahwa pada hari manusia makan buah yang dilarang Tuhan itu, mereka akan mati. Wah, dibicara soal ayat ini, saudaraku, panjang, saudara. Apa itu mati, apa itu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi saya sudah membekali saudara dengan landasan berpikir yang dewasa, bahwa buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat bukan menunjuk buah secara fisik. Itu sesungguhnya figuratif dari filosofi atau understanding yang bukan dari Allah, yang ketika dikonsumsi oleh manusia membuat manusia gagal mencapai kesempurnaan Allah. Roma 3:23 mengatakan manusia telah berdosa, jatuh dalam dosa. Manusia telah meleset. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia masih memiliki kemuliaan manusia. Manusia bisa berbuat baik, masih bisa berbuat baik, tapi manusia tidak bisa mencapai kemuliaan Allah. Ada satu dekade di mana manusia tidak mampu lagi mencapai level kesempurnaan kesucian Allah. Manusia tidak mampu mengenakan kodrat ilahi. Manusia tidak mampu mengambil bagian dalam kekudusan Allah secara ideal atau standar yang Allah kehendaki. Nah, berkat itu kuasa yang menghidupkan. Oke, bagi orang Yahudi yang belum mengerti keselamatan, mereka memahami sesuatu yang menghidupkan adalah makanan jasmani. Hal-hal yang bertalian dengan kehidupan fisik. Itulah sebabnya janji Allah kepada bangsa itu secara khusus untuk bangsa itu berorientasi pada berkat jasmani. Masalah kesehatan, buah kandungan wanita, ternak, ladang, terlepas dari musuh dan lain sebagainya. Kalau saudara membaca Ulangan pasal 28, berkat diberikan ya. Kalau mereka taat, di ladang mereka buah kandungan, istri bebas dari musuh ya, itu berkat. Tapi kalau kutuk sebaliknya, terkutuk buah kandunganmu, ternakmu, ladangmu, bersangkut paut dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, saudaraku. Itulah sebabnya pula Tuhan menjanjikan suatu tanah yang subur, di mana berlimpah susu dan madu dan kehidupan yang berjaya, bebas dari musuh-musuh mereka. Ini berbeda dengan umat perjanjian baru. Berbeda. Harus saya tambahkan, berbeda sekali. Umat perjanjian baru, umat yang menerima janji keselamatan. Kata berkat harus dipahami dengan benar. Kuasa hidup. Kuasa hidup bukan fisik saja. Bahkan tidak lagi menjadi hal yang utama. Keselamatan membutuhkan kuasa hidup. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dialah yang menghidupkan, akulah kebangkitan. Artinya Tuhan yang memberi kesempatan seseorang memiliki kehidupan seperti kehidupan yang dikehendaki Allah. Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan bahwa Ia datang untuk memberi hidup, memberi zoe. Zoe itu hidup yang berkualitas, bukan bios. Bios digunakan untuk menunjuk kehidupan makhluk pada umumnya dan orang-orang yang belum dibaharui. Tetapi zoe lebih menunjuk kepada kehidupan yang berkualitas. Mari kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Saudaraku sekalian, Tuhan memberi hidup, menghidupkan. Apanya yang dihidupkan? Nah, sekarang mulai rumit. Saya mulai menjelaskan sesuatu yang rumit. Kata berkat dalam bahasa Ibrani tadi berakah, yang juga berarti memerdekakan atau membebaskan. Bagi orang Yahudi, pembebasan itu bertalian dengan musuh-musuh yang ada di sekitar mereka, yaitu bangsa Filistin, Moab, Amon, Asyur, Babel, dan lain sebagainya. Konsep ini berakar kuat, saudaraku, dalam hidup orang-orang Yahudi, ya, dan terus dipahami oleh orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mereka memaksa Tuhan Yesus menjadi raja seperti Daud, dan mengangkat Tuhan Yesus menjadi pahlawan untuk dapat mengusir bangsa Romawi dari tanah perjanjian. Jadi konsep Mesias mereka adalah seorang pahlawan yang memiliki kekuatan fisik yang dapat memobilisir orang Yahudi melawan bangsa asing yang berkuasa atas tanah Palestina. Di sini terjadi benturan dengan konsep Mesias yang Allah tawarkan kepada orang-orang Israel. Sedangkan kemerdekaan yang Tuhan Yesus tawarkan itu kemerdekaan dari dosa. Dosa adalah kemelesetan. Pada hari kamu makan buah ini, kamu akan mati. Kamu tidak punya kehidupan. Kehidupan yang Allah inginkan. Nah, Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup. Zoe, gaya hidupnya. Untuk itu Tuhan, saudaraku sekalian, memberikan berkat, kuasa yang menghidupkan. Yohanes 8 ayat 31 kita mulai. Agak panjang kita akan membaca ayat-ayat ini, saudara. Dari ayat 31, saudara. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Terus, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. nah, saudara, saya berkhotbah ini bukan karena saya mau menghubung-hubungkan ayat sini, ayat situ, lalu membangun satu struktur bangunan berpikir seperti yang saya mau, saudara. Kita semua harus jujur melihat Alkitab dan menemukan verifikasinya, ya, pembuktiannya bahwa yang saya katakan ini memang begitulah kebenaran yang Tuhan mau. Ya, kalau tadi saya jelaskan kata berakah, yang artinya the power of life, kelimpahan, lalu kemerdekaan, saudaraku sekalian. Nah, konsep Yahudi mengenai yang namanya kuasa hidup itu kehidupan jasmani, sesuatu yang bersangkut paut dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, makan minum, ya, kandungan istri atau perempuan, ternak, bebas dari musuh. Semua ini menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Ini kuasa hidup, saudaraku. Ya. Kelimpahan jasmani, susu dan madu, ya. Kekristenan tidak demikian. Kalau salah mengerti, akibatnya besar, saudara, besar, ya. Kekristenan tidak demikian. Kuasa hidup. Tuhan Yesus datang memberi hidup, menghidupkan. Dan kehidupan yang Tuhan berikan itu, saudaraku, adalah cara hidup, gaya hidup, di mana manusia tidak dikembalikan kembali pada rancangan semula Allah menciptakan manusia, atau tujuan awal Allah menciptakan manusia. Kalau kemerdekaan bagi orang Yahudi artinya kemerdekaan dari bangsa-bangsa asing, dari tindasan bangsa-bangsa asing seperti bangsa Moab, Amon, Filistin, Asyur, Babel. Tetapi bagi orang percaya kemerdekaan dari dosa, kemelesetan. Manusia telah meleset. Manusia telah tidak memiliki hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ini mati. Ini sama dengan mati. Semua manusia telah jatuh dalam
dosa, kehilangan kemuliaan Allah, mati. Nah, saya sudah membekali saudara dengan pengertian bahwa pohon kehidupan itu figuratif, bukan pohon dalam arti fisik dimakan jebret, mata terbuka ngek. Itu mitos, itu legenda. Ya, saya sudah menjelaskan panjang, saudaraku. Ya, Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdaya oleh ular. Yang ini sudah saya jelaskan berulang-ulang dan berminggu-minggu. Jadi saya nggak bisa menjelaskan dalam waktu singkat. Ini yang membuat manusia mati, tidak mampu mencapai standar kekudusan Allah, kemuliaan Allah. Nah, sekarang Tuhan Yesus datang untuk menghidupkan. Dia memberikan firman-Nya yang memerdekakan. Baca terus 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terus. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ya, tidak bisa nyambung karena orientasi berpikirnya orang Yahudi itu fisik. Sedangkan Tuhan Yesus orientasinya adalah rohani. Tidak bisa ketemu, saudara. Oleh sebab itu, kalau seorang anak Tuhan tidak memahami kebenaran ini, kalau jujur, dia akan jadi bingung membaca Alkitab. Dia akan bingung. Pembicara-pembicara Kristen yang tidak mengenal kebenaran, dia bingung membaca Perjanjian Baru. Nggak klop dengan pikirannya, nggak klop dengan kebutuhan jemaat. Makanya dia balik ke Perjanjian Lama. Dia pungut-pungut itu ayat Alkitab yang lepas dari konteksnya, dia khotbahkan suka-suka dia mau mengkhotbahkan. Kurang ajar itu. Itu jahat. Karena membawa alam pikiran umat Perjanjian Baru kepada pemikiran umat Perjanjian Lama yang duniawi, earthly, worldly, material thing. Rusak. Keselamatan tidak akan dipahami, saudaraku. Mereka tidak mengerti visi utama kedatangan Tuhan Yesus. Mereka sama seperti orang-orang Yahudi yang memiliki konsep Mesias yang salah. Dosa adalah ketidaktepatan. Sebab manusia telah jatuh telah kehilangan kemuliaan Allah, hamartia, meleset. Tuhan mau bawa manusia kepada ketepatan. Dan tidak ada cara lain kecuali memberikan Injil. Injil itu memuat pengajaran. Jangan hanya diartikan kabar baik, Yesus juru selamat, titik. Waduh saudara, itu baru judul. Itu sebabnya kata berkat dalam bahasa Yunani adalah eulogia. Nah, nyambung kan? Kan intinya cuma di sini. Eulogia, indah, logia, perkataan. Tadi saya sudah katakan terkesan penulis Alkitab Perjanjian Baru kesulitan menerjemahkan kata berakah. Saya kira kalau kata berakah tidak bisa digantikan kata lain, dia akan taruh kata berakah. Sama dengan beberapa kata bahasa Ibrani yang ditulis oleh penulis Perjanjian Baru dengan bahasa Ibrania, atau bertalian, atau masih berhubungan bahasa, sabaton misalnya. Tetapi untuk yang satu ini cukup dengan eulogia, perkataan yang indah. Sebab inilah satu-satunya yang memerdekakan, supaya orang percaya diarahkan kepada keselamatan yang sejati. Puji Tuhan. Nangkap maksudnya? Tidak digunakan kata berakah. Sebab dari kata eulogia itu, alam pikiran orang Perjanjian Baru, alam pikiran umat Perjanjian Baru diarahkan kepada kebenaran keselamatan yang sejati. Injil yang menyelamatkan. Itulah sebabnya, saudaraku sekalian,
Dalam bahasa Yunani untuk kata berkat cukup eulogia. Hebat ya? Amin saudara. Yang terkesan tidak bisa memuat, menerjemahkan kata berkat, ternyata tidak. Kata itu cukup. Sebab kemerdekaan, kelimpahan adalah karena firman. Nanti kalau kita cukup waktu membahas soal aku datang untuk memberi hidup zoe, supaya mereka memiliki hidup dalam segala. Kelimpahan tidak berarti banyak. Kalau di dalam bahasa Ibrani kata berkat, ya, kata berkat itu kan memiliki pengertian bermacam-macam, saudaraku sekalian. Power of life, prosperity, liberal, banyak, berlimpah, atau bebas, atau merdeka. Ya, dalam kekristenan ada kata kelimpahan, tetapi penggunaannya perisos. Ini bukan arti banyak dalam kuantitas, tapi banyak dalam arti kualitas, very highly in quality. Kalau saya bisa berjam-jam dulu depan layar kaca, layar monitor maksud saya, karena saya kagum dengan firman ini. Bukan saya mengagumi ilmu saya lah, saya nggak punya ilmu. Ini kan semua di Alkitab. Bukan saya paksa sambung menyambung suka-suka saya. Kan ada orang yang khotbah kata ini sambung dengan kata ini, padahal teks aslinya katanya kata ini beda. Cuman dalam bahasa Indonesia sama. Misalnya ada kata jinah, ini jinah, sambung. Padahal di sini moikeo, ini porneia, beda. Ini anak, ini notos, ini huios, beda. Kata anak yang lain paidion, yang lain teknon, yang lain notos. Nggak bisa main disambung aja. Oleh karena Tuhan kita Tuhan yang cerdas, pasti Alkitabnya juga cerdas. Ditulis orang-orang cerdas, bukan orang yang nggak bisa baca tulis. Musa itu anak Firaun, oke? Paulus itu sarjana di sekolah di School of Hillel pada zamannya, sarjana. Gamaliel dosennya, hebat. Lukas seorang dokter, seorang akademisi, luar biasa. Daniel itu seorang pejabat istana bangsawan yang cerdas, dia bisa tulis. Nggak mungkin orang yang nggak punya pengetahuan lalu nulis itu. Itu namanya kesurupan. Oleh sebab itu saudara kalau memahami Alkitab harus bekerja keras. Yang pertama, Anda nggak boleh materialistis. Itu yang pertama. Oke? Yang kedua, Anda harus sungguh-sungguh belajar firman untuk dilakukan, bukan untuk diketahui. Amin. Dengan segala penghormatan. Yang ketiga, kerja keras secara literal, mempelajari bahasa asli, kerja keras, latar belakangnya. Kalau pungut satu ayat di dalam kitab Yesaya, harus tahu makna teks aslinya ini apa. Ini ayat ditulis oleh Yesaya, oke, tahun berapa, ditujukan kepada siapa, pada waktu itu kasusnya apa. Harus tahu dulu, baru menemukan makna yang kita bisa kenakan atau hikmahnya. Makna originalnya harus dapat dulu. Jangan nggak tahu lalu kita artikan secara kontemporer. Itu ayat setan jadinya. Tahu ayat setan? Itu ayat setan. Satanic verses. Itu. Jadi ayat itu harus dipahami maknanya setelah tahu makna originalnya. Nggak ngerti makna originalnya lalu diartikan suka-suka dia. Waduh, itu mah ngawur saudaraku. Ngawur bener. Nah banyak jemaat yang nggak ngerti bahwa itu salah. Pokoknya dipungut dari Alkitab aja, itu firman Tuhan. Setan pun pakai Alkitab, ngerti nggak? Nah kalau tadi saya menghubungkan bahasa aslinya begini begitu, begini begono gitu, semua kan penjelasan yang cengli gitu. Yang fair, yang jujur, begitu saudaraku. Nggak diada-adakan. Kalau Tuhan berkata, aku datang memberi hidup, zoe, bukan bios. Kalau bios itu hidup makhluk pada umumnya. Kalau zoe lebih menunjuk hidup orang yang berkualitas. Walaupun kata bios zoe memang agak relatif, tidak mutlak perbedaannya.
Tapi pada umumnya kata zoe digunakan untuk orang yang memiliki hidup yang telah dibaharui, saudaraku. Supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan, perisos, very highly in quality. Ini beda dengan orang Yahudi yang memahami kata berakah tadi. Kuasa hidup hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, pembebasan dari musuh-musuh fisik, dan kelimpahan secara jasmani. Beda. Jadi kalau dikatakan Allah memberkati, berarti Allah memerdekakan dari dosa melalui firman-Nya. Jadi kalau Allah memberkati berarti Allah membebaskan manusia dari melalui firman, membebaskan dosa melalui firman. Apakah firman bisa datang sendiri waktu Anda tidur? You harus belajar firman. Makanya sering ya saya dengar juga di gereja orang berkata begitu, Allah berperang ganti kita. Maksudnya apa? Seperti ketika Yosafat berperang. Nah, konteks Yosafat dengan kita beda, bro. Sekarang kalau sampai dikenakan gini, iya Allah berperang ganti kita, dia berikan firman-Nya, tiba-tiba saya ngerti firman Tuhan. Ya kalau begitu Alkitab you bakar, jadi kopi you minum. Nggak bisa. Harus belajar dengan tekun. Paulus saja masih belajar dengan tekun. Dia berkata kepada anak rohaninya, tolong ya buku-buku yang aku tinggalkan bawalah. Dia masih baca buku, dia masih belajar. Tapi kalau dulu kan ada orang-orang yang berkata begini, saudara, kita tidak perlu belajar STT. Murid-murid Tuhan Yesus tidak belajar teologi ya saudara. 3,5 tahun itu sarjana loh. Dosennya Tuhan Yesus. 3,5 tahun itu dosennya Tuhan Yesus siang malam loh. Wah itu semester pendek terus itu. Dipadatkan terus itu. Intensif terus itu. Siang malam 24 jam saudara. Pakai peragaan, pakai segala sesuatu yang bisa Tuhan gunakan untuk membagikan kebenaran firman-Nya saudara. Makanya orang harus belajar dengan tekun, saudaraku. Nah, Allah memberkati berarti Allah memerdekakan dari dosa melalui firman-Nya. Saya teruskan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa firman Tuhan itulah yang menguduskan. Yohanes 17 ayat 17. Menguduskan bukan hanya berarti membersihkan, tetapi berarti menempatkan manusia pada tempat yang baru atau memindahkan status. Yohanes 17 ayat 17, kuduskan dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bayangan kita mengenai dosa selama ini kan begini, nempel, ada nempel. Bayangan kita mengenai dosa selama ini kan begini, nempel di sini. Jadi kalau dikuduskan gini, ya Tuhan kuduskan, terus disuci. Tahu nggak? Sampai sekarang jangan-jangan Anda berpikir begitu. Bukan. Dosa itu bicara mengenai kedudukan orang yang terpisah dari Allah karena kejahatan Adam. Setuju? Dan kejahatan manusia itu. Amin. Amin. Dosa itu saudara memisahkan manusia dari Allah. Amin. Oke, betul? Membuat manusia terpisah dari Allah karena dosa Adam dan manusia itu sendiri. Tapi Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Yang tadinya milik setan, bukan milik Tuhan, ditebus jadi milik Tuhan. Amin. Secara de jure milik Tuhan, ditebus. Secara de facto, secara de jure, secara hukum milik Tuhan kan ditebus. Tapi secara de facto, secara faktanya dia belum bisa dimiliki Tuhan. Kenapa? Karena karakter dosa, sinful nature-nya yang melekat. Belum merdeka, Pak. Dia belum merdeka. Jadi kalau mau merdeka, firman menggantikan pola berpikirnya. Di sini taruh firman. Nih loh, yang merah itu bukan di situ, di sininya nih, otaknya itu. Makanya orang harus mengalami pembaharuan pikiran, naos pikiran. Nih, pembaharuan budi itu naos pikiran. Pembaharuan pikiran ini akan memindahkan status, posisi dari orang yang berkarakter dosa jadi orang yang berkarakter ilahi. Amin.
Supaya bukan hanya de jure tapi de facto. Ini kalau saya gambarkan memang agak sulit. Seperti begini loh. Ini kalau lingkaran ini lingkaran perbudakan dosa. Saya telah dibeli oleh Tuhan Yesus. Saya itu secara de jure milik Tuhan Yesus. Secara de facto saya masih di sini dengan pikiran dosa, dengan karakter dosa. Sekarang bagaimana pikiran saya dibersihkan oleh firman sehingga saya bergerak. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu maksudnya. Supaya keluar. Jadi bukan yang secara de jure status kita ini telah dibeli, tetapi juga ada fakto. Nah, kemerdekaan itu maksudnya kemerdekaan dari karakter dosa itu. Nangkep? Masih ada yang pusing, apa sih maksudnya? Saudara harus sering dengar khotbah saya baru nangkep. Ini saya ulang-ulangi kok yang begini-begini. Menguduskan bukan hanya berarti membersihkan, tetapi menempatkan manusia pada tempat yang baru, memindahkan status. Bukan bersih-bersih di sini, karena seolah-olah ada kotoran yang bisa dilap. Bukan begitu. Nah, banyak orang pikirannya begitu. Jadi kalau Senin sampai Sabtu bikin dosa, lalu Minggu pada hari Ahad ini kami datang padamu. Pengakuan dosa. Kami telah berdosa kepadamu ya Tuhan. Kepadamulah kami telah melakukan kejahatan bla 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 bla. Amin. Berita pengampunan. Sesungguhnya sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dijadikan putih seperti salju. Walaupun merah seperti kesumba, dijadikan bulu domba. Sekalipun merah seperti kesumba, dijadikan putih seperti buah kelapa. Terus amin, amin, amin. Ya, udah dikuduskan ya. Mabuk lagi, judi lagi. Nah, datang lagi hari Minggu. Pada hari Ahad ini kami datang padamu. Pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami telah berdosa padamu. Berita pengampunan. Sesungguhnya sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, dijadikan putih seperti salju. Tuhan telah mengampuni dosa-dosamu oleh kasih karunia Allah yang rahmani dan rahimi. Amin. Udah bersih. Mabuk lagi, judi lagi. Ini ekstrim, contoh ekstrim. Nggak begini. Tapi gini maksudnya, udah rasa dibersihkan. Bukan begitu. Kalau kita bergereja, kita ke gereja, yang penting firman memperbaharui pikiran, baru dilakukan dalam hidup tiap hari. Itu maksudnya. Supaya dipindahkan keadaanmu dari tempat orang berdosa dalam kumpulan pencemooh. Lalu engkau ada dalam lingkungan anak Tuhan, bukan lingkungan secara fisik. Engkau milih orang-orang yang pantas disebut anak-anak Allah. Nah, Paulus meneguhkan hal ini dengan suratnya yang menyatakan bahwa Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Ya, Roma 1:16-17. Petrus mengatakan bahwa kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Pengenalan akan Allah, itulah kebenaran, itulah Injil yang membawa manusia kepada kemungkinan mengenakan kodrat ilahi. 2 Petrus pasal 1:3-4. Supaya kau bisa mengenakan kodrat ilahi dari pengenalan akan Allah itu. Mau dibaca? Baca deh. 2 Petrus pasal 1:3-4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar,
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, kan saya tuh kan dalam hati juga ada komplainnya gitu. Kenapa sih kata berakah itu diterjemahkan eulogia gitu? Saya waktu mempelajari itu saya coba-coba ada kata lain enggak gitu. Enggak bisa. Enggak ada. Gia. Apa artinya? Indah. Logia artinya perkataan atau pengertian. Ini berkat. Ini sentra berkatnya di sini. Jadi kalau sekarang kita terus belajar kebenaran, ya, ini kan ada gereja-gereja juga yang mengatakan kita kembali ke zaman rasul-rasul, di mana mujizat dinyatakan. You jangan lupa, zaman rasul-rasul ada kebiasaan mereka berkumpul tiap hari, bertekun dalam pengajaran. Betapa tidak adilnya perkataan itu. Betapa tidak adilnya. Kalau saya mengatakan ini bukan karena saya anti mujizat, bukan saya anti karunia-karunia roh. Jelas kita percaya mujizat dan kita yakin bahwa karunia-karunia roh masih harus dikenakan, harus sampai Tuhan datang kembali. Tetapi berkat itu ini eulogia. Firman yang jadi manusia. Firman yang jadi manusia Tuhan Yesus. Kalau Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus untuk mengajarkan kepada kita segala kebenaran-kebenaran dalam firman. Firman itu Roh Kudus yang tertulis. Ini kalimat ini agak membahayakan, tapi saya pinjam. Itu pikiran Allah, pikiran Roh Kudus. Harus diterjemahkan dengan pikiran Roh Kudus, maka orang harus dipimpin Roh Kudus untuk belajar firman. Tetapi dari pihak manusia harus belajar. Nggak bisa secara mistik tiba-tiba tahu, nggak mungkin. Apalagi kalau sampai ada orang yang berkata begini, Tuhan mengajar saya langsung. Itu bukan STT tapi STTT 3T-nya. Sekolah Tinggi Teologi Tuhan. Tuhan yang langsung mengajar dia. Kalau sampai Tuhan mengajar dia kebenaran tanpa menggunakan Alkitab sebagai panduan, Tuhan mengkhianati Alkitab, dan itu tidak mungkin. Itu bukan Tuhan Yesus yang di Alkitab, itu Yesus yang lain. Kan sering kan orang pakai nama Yesus. Yesus yang mana? Yesus di Alkitab nggak seperti yang kamu pakai suka-suka itu loh. Yesus itu jin namanya Yesus. Jin yang kamu kasih nama Yesus. Yesus yang sesungguhnya yang di Alkitab ini begini. Yang orientasinya bukan berkat jasmani, berkat rohani. Keselamatan, usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, jadi kita harus memandang berkat atau berakah itu dari kacamata perjanjian baru yang diterjemahkan eulogia. Kalau kita tadi berpijak pada kata berakah, iya, berbicara mengenai the power of life, bicara soal prosperity, bicara soal apalagi liberal, betul nggak? Itu diartikan rohani, tidak boleh duniawi. Dan kalau kemudian kita menemukan kata eulogia dalam bahasa Yunani, oh ternyata sentralnya ini firman. Ya di mana-mana juga orang mengkhotbahkan firman, Pak. Ya, tapi firman yang bagaimana dulu? Dari eksplorasi penggalian yang jujur, yang benar enggak? Kalau tidak, setan pun pakai ayat Alkitab. Nah, kembali kata berakah yang berarti kelimpahan. Kata berkelimpahan memang dari kata limpah. Dalam arti umum kamus bahasa Indonesia berarti sangat banyak atau berlebih-lebih. Kata kelimpahan itu artinya berlebih-lebih. Biasanya kata ini menunjuk jumlah yang besar secara kuantitas. Nah, berangkat dari pengertian inilah banyak umat Kristen membangun hidup kekristenannya. Mereka menghubungkan dengan Yohanes pasal 10 ayat 10 bahwa Tuhan datang untuk memberi kelimpahan.
Saudara, saya pernah mengalami ketika saya berkhotbah, saya memberikan seminar, seorang hamba Tuhan berdiri dan berkata, "Bapak baca Alkitab enggak? Yohanes 10:10." Karena dari sejak saya seminarkan, saya terus mengarahkan orang kepada itu, keselamatan yang orientasinya pada pemulihan gambar Allah. Di situ kelimpahan, Pak. Nah, sebelumnya memang saya juga mengkritisi kelimpahan yang salah. Dia berdiri loh, saudara, dengan nada yang keras. Saya menjawabnya dengan teduh. Jadi saya dengan teduh menjawab kata kelimpahan di sini. Dan kata ini telah dimanipulasi oleh banyak orang, saudaraku, untuk jual jasa. Seakan-akan dengan doanya orang bisa berkelimpahan. Dengan doanya orang bisa diberkati. Ini kesalahan yang bisa dibilang fatal. Sebab kesalahan ini akan membangun kehidupan Kristen palsu. Kehidupan Kristen yang palsu. Inilah yang kita saksikan dalam kehidupan banyak orang Kristen hari ini, yang begitu yakin ada dalam kelimpahan Tuhan, padahal bukan kelimpahan jenis ini. Kalau pengertian berkat sudah salah, seperti yang tadi saya kemukakan, akibat negatifnya signifikan sekali, sangat berarti. Pengertian kelimpahan harus dipahami dengan benar, sebab berangkat dari pengertian kelimpahan ini, kita membangun hidup kekristenan kita. Saudaraku sekalian yang kekasih, pada dasarnya kelimpahan dimulai dari ketika seseorang menemukan Tuhan atau menemukan Allah yang benar. Yang kedua, kelimpahan ditentukan oleh persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Seberapa nilai persekutuannya dengan Tuhan. Ketiga, kelimpahan ditentukan oleh sukacita di dalam Tuhan. Kebenaran, sukacita di dalam Tuhan. Saya ulangi, kelimpahan dimulai dari pengenalan akan Allah yang benar. Bertemu Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus, itu dasar pertama. Kedua, kelimpahan ditentukan oleh persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Persekutuan yang harmonis ditentukan oleh kekudusan hidup seseorang. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang ketiga, kelimpahan ditentukan oleh sukacita di dalam Tuhan, bukan jumlah materi. Jangan kalau dompetnya tebal, haleluyanya lompat 20 cm. Kalau dompetnya tipis, haleluyanya cuma lompat 5 cm. 4. Kelimpahan ditentukan oleh kekayaan kekal yang dimiliki seorang. Pengharapannya akan langit baru, bumi baru. Nah, butir-butir ini harus dijelaskan secara khusus pada sesi khusus. Untuk sejauh ini cukup apa yang saya kemukakan. Amin.